bersyukur Kak. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena aku Barudak, kumaha damang Sobat Ratu. Kiki Farel udah landing nih di Garut. senang riang. Rame banget, halo adik-adik. Wah, rame banget ya sekolah Putri dan Dewi Sobat Ratu. Adik-adik di sini gemes banget. Yang mana sih kelasnya? Yang mana? Yang mana? Di sana ya. Ya udah yuk Sobat Ratu, kita langsung ajak ke sana yuk, kita ketemu sama Dewi dan Putri yang nantinya aku akan makeover jadi ratu. Ini kelasnya di sini ya. Ya udah. Ini bapaknya. Oh iya. Bahasa kelas Taiwan. Jangan kau sesali. Wah, alhamdulillah aku diizinin masuk ke dalam kelas Putri dan Dewi nih Sobat Ratu. Oh ini dia Putri sama Dewi. Apa kabar kamu? Wah, tetap ceria banget ya. Adik-adik semuanya, halo. Ini kelas berapa? Wah, Dewi sama Putri kalau kakak lihat ternyata orangnya tetap semangat ya. Ya, Gitu, tetap tersenyum. happy. Happy. Bawaannya happy terus. Oh, bawaannya happy terus ya. Ya. Kata orang, hidup adalah anugerah. Tapi bagi sebagian lainnya, anugerah datang dengan bentuk yang tak biasa. Putri dan Dewi, dua jiwa di dalam satu tubuh. Kembar siam yang belakangan viral karena cerita dan semangatnya dalam menjalani hidup. Mereka tak memilih untuk berbeda, namun memilih untuk tetap bertahan dalam segala keterbatasan. Bahkan jarak tak sanggup memisahkan mereka. Di tengah dunia yang sering menatap dengan heran, mereka tumbuh bukan dari rasa kasihan. Mereka tumbuh dari cinta yang besar, yang dijahit setiap hari oleh tangan seorang ayah. Sejak sang ibu pergi meninggalkan dunia, hidup mereka tak lagi sama. Sang ayah kini memegang peran ganda, menjadi ibu dan menjadi pelindung di setiap langkah kecil Putri dan Dewi. Dan hari ini, tim Sehari Jadi Ratu ingin menghadirkan sedikit cahaya untuk dua gadis kecil yang sudah lama menyalakan harapan di tengah gelapnya dunia. Puisi untuk ayah. Ayah, cinta kami yang tak pernah terpisah. Tubuh kami memang berbeda, tidak seperti teman-teman di sekolah. Tapi kami tahu inilah hadiah dari Allah. Allah menciptakan kami berdua dalam satu tubuh yang istimewa. Ayah, meskipun ibu sudah tiada di dunia, ia tetap ada di hati kami. Kami tahu ayah lelah, tapi ayah tak pernah berhenti. Kaulah nafasku.
Putri dan Dewi sampai menangis karena tidak mampu menahan rasa sedih setelah membaca puisi tentang ayahnya. Suasana menjadi haru. Teman-teman Putri dan Dewi pun ikut menangis. Kisah yang ditulis Putri dan Dewi begitu menyentuh. Bahkan aku pun ikut merasakan kesedihannya. Ya, nggak tahu ya yang ada di isi hati Putri sama Dewi. Yang pasti di puisi ini bercerita tentang ayahnya. Yang penting tetap doain ayah ya. Kamu manggilnya apa? Ayah. Tetap doain ayah ya. Semoga ayah sehat. Dede, jangan sedih-sedih, Dai. Ayo semangat. Begitu sayang kamu ya sama ayah kamu ya. Tapi ini sih dari tadi pas aku datang agak-agak sedikit salfok sama mejanya ya. Ini game ini memang dibikinin, tapi yang bikin penasaran ini gimana caranya Dewi sama Putri bisa duduk di dalam gini. Diangkat. Meja yang digunakan Putri dan Dewi dibuat khusus. Meja ini bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Meja dibuat oleh pemerintah kabupaten atas permintaan ayah Putri dan Dewi. Aku mau bersyukur, Kak. Syukur kenapa? Bersyukur karena aku kan ciptaan Allah. Seneng banget sih ngeliatin orang, anak kecil yang sudah pinter banget bagaimana cara bersyukur, walaupun ya kondisi memang berbeda daripada yang lain ya. Ternyata beginilah sehari-hari hidup Pak Iwan dan anak-anaknya. Putri dan Dewi harus digendong dan naik motor untuk pulang ke rumah. Biasa naik motor kayak gini, Pak? Iya. Oh, alah. Ternyata naik motornya tuh udah ini banget ya, udah lancar banget kamu ya. Yaudah nanti kita ketemu di rumah ya. Ya. Putri, Dewi, dan ayahnya harus melewati panasan jalanan setiap hari. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Nah, ini kita udah sampai. Aku tuh terharu karena padahal baru kenal tapi udah kok akrab banget. Kamu kenapa? Kan kita baru kenal. Kalau kamu kok udah langsung baik sih sama aku? Orang Muslim kan harus baik-baik. Siapa yang ngajarin kayak Meskipun gitu? orang yang nggak dikenalkan, anggap seperti keluarga kita. Dialog dini hari. Tapi ini memang kondisi dari lahir itu dari dalam perut udah sempat ketahuan nggak sih Pak kalau memang ada sesuatu yang nggak normal gitu? Ada sih, ya ketahuan usia tapi udah besar juga sih ketahuan kondisinya udah berbentuk lah gitu kan. Jadi kan kalau kita udah lihat udah gitu ya kita terima aja apa titipan amanah dari Allah. Tarik nafas panjang saat ini. Menurut laporan dokter, Putri dan Dewi terdeteksi kembar siam sejak usia kehamilan dini. Dari cerita ayah, tidak ada tindakan yang bisa dilakukan untuk memisahkannya. Tapi siapa Kan kamu kondisinya beda nih sama orang-orang, tapi kamu ngerasa gimana nggak? Ngerasa kekurangan? Enggak. Biasa aja. Kenapa? Kayak orang-orang lain, Mbak. Tapi kalau misalnya kamu mau nggak dipisah sendiri-sendiri? Enggak, kan nggak mau dipisah. Tapi emang takdir. Nanti takdir. kalau aku salah diri sendiri, Allah marah atau di surga. Hukum aku, kenapa kamu tega menghargai bentuk Allah yang udah diciptain?
ngikut juga. Buat apa hidup itu kan tanpa anak? Ini aja dulu, ke depannya nggak usah dipikirin. untuk ayah tercinta. Ya Allah, sedih sekali melihat tingkah mereka. Tidak pernah ada raut kecewa ataupun marah. Mereka tetap tersenyum lebar dan terus tertawa. Air mata. Aku juga happy, kamu juga happy dong. Iya, aku happy kok ketemu kamu. Aku masih bener-bener nggak nyangka mereka kok happy banget gitu. Dengan kondisi kayak gini mereka tetap semangat gitu. Nggak ada rasa sedih-sedihnya, itu yang bikin aku terharu. Anak sekecil mereka mempunyai pikiran yang begitu dewasa. Bahkan, mereka tidak mau melihat orang di sekeliling mereka sedih. Dengan keadaan mereka, air mata aku sampai dihapus oleh mereka. Pernah nggak sih kayak kepikiran biar beban bapak berkurang gitu? Enggak, nggak boleh. Bernikah lagi. Selama masih Sampai dewasa aku nggak boleh, ayah nggak boleh nikah. Kenapa alasannya? Nggak boleh aja, takut mama nanti sedih. Tapi inget nggak waktu kamu kecil pas mama masih ada? Apa? Momen apa yang kamu ingat sampai sekarang? Berenang sama menusuk pagi. Iya, Pengen berenang lagi? pengen. Kalau misalnya nanti nih ya berenang mau? Mau. Tapi Ayah udah lama nggak berenang. Nah, tapi sebelum berenang mau nggak izin dulu sama mama? Mau dong. Mau, boleh Pak kalau izin dulu sama mamahnya. Ayah, Nah, ayo, ih, semangat banget. Beneran Pak? Yes, kamu sesemangat ini. ayah. Ya, yaudah ayo yuk Pak, kayaknya udah nggak sabar Pak. Yaudah kita langsung udah. Kakak tunggu di sini, kamu ih. Satu pun manusia